Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Norahid Naimi, nomor induk mahasiswa 2441104081076. Saya adalah guru Mapel Al-Quran Hadis di MI Islamiyah Bandengan Jepara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di Universitas Islam Negeri Profesor Haji Kiai Syaifuddin Zuhri Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktik pembelajaran dengan materi hukum mim sukun. Materi ini menggunakan model pembelajaran teknologikal, pedagogikal, content knowledge atau nama lainnya TPACK. Video ini diambil pada tanggal 13 Mei 2025. Bagaimana proses belajarannya ya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan membaca doa bersama, oke? Oke, yang akan dipimpin oleh Mas Putra. Silakan Mas Putra. Ayo yang apa tuh? Rahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, terima kasih ya. Sebelum kita mulai pembelajaran tentang materi hukum mim sukun, kita membaca juz amma terlebih dahulu sesuai kebiasaan kita di Madrasah MI Islami. Oke, buka dulu juz ammanya. Kalian buka surat Ad-Duha. Setelah itu nanti surat Al-Insyirah. Oke, sudah siap? Oke, mari kita baca dengan khusyuk bersama-sama, oke? Yuk, surat Ad-Duha ada 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Ya, Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Oke, kita lanjutkan absen terlebih dahulu. Nanti kalian bilang hadir ya, yang hadir. Ajeng Ayu Safitri, Alia Zahra, Zildan Octavian Pratama. Oke, hari ini hadir semua ya, nggak ada yang tidak hadir. Oke, berarti hari ini sehat semua. Alhamdulillah. Oke. Nah, kamu tahu nggak, membaca Al-Quran itu termasuk cara yang paling mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kamu tahu berapa ganjaran yang akan dilimpahkan ketika kalian membaca Al-Quran?
kelipatannya? Ada 10. Jadi meskipun kamu hanya belajar alif, itu ganjarannya akan dilipatkan Allah menjadi 10. Nah, oleh karena itu kamu harus sering membaca Al-Quran. Okay? Nah, kalian kalau membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid atau tidak? Menggunakan. Pasti pernah mengenal yang namanya hukum sukun ya? Pernah. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum sukun. Nah, tujuan pembelajarannya agar kalian bisa memahami dan menerapkan hukum sukun dalam membaca Al-Quran. Okay? Dengan membaca Al-Quran yang fasih itu kita dapat menghayati sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Sebelum kita belajar lebih lanjut, nanti kalian akan guru berikan tayangan video tentang hukum sukun. Nanti kalian menyimak dengan seksama, ya. Oke, siap? Oke. Apa tadi yang lihat video tadi? Kira-kira ada yang ingin bertanya? Oke, Mbak Hijaya. Kira-kira mau tanya apa Mbak Hijaya? Oke, Mbak Hijaya bertanya, Bu, apakah hukum idgham mimi dengan guna musyaddadah itu sama? Nah, sedangkan di Al-Quran kan itu biasanya ada tanda mim tasydidnya, sama atau tidak, Bu? Kira-kira siapa yang ingin berpendapat? Mbak Hanum, coba apa pendapatnya? Oke, Mbak Hanum menjawab tidak sama, Bu, karena apa tadi? Mim guna idgham mimi, mim sukun bertemu mim, sedangkan kalau guna musyaddadah itu nun sukun atau mim tasydid. Jadi begini Mbak Hijaya, idgham mimi dan guna musyaddadah itu tidaklah sama. Ya meskipun di dalam Al-Quran ada mim tasydidnya, ya. Kalau idgham mimi itu kan mim sukun bertemu dengan huruf mim yang hidup. Sedangkan kalau guna musyaddadah itu hanya nun atau mim yang ditasydid. Terus cara membacanya bagaimana, Bu? Cara membacanya kalau idgham mimi itu nanti mimnya melebur ke huruf mim. Jadi meskipun ada dengunya, tapi cara membacanya lebih dileburkan, dimasukkan. Sedangkan kalau guna musyaddadah itu membacanya hanya dengung saja. Ada yang masih ingat berapa dengung atau lamanya membaca guna musyaddadah? Ada dua ketukan. Jadi contohnya misalnya dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Nah, gitu ya. Paham, Mbak Hijaya? Oke, terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Oke. Nah, akan Bu Guru terangkan ya hukum bacaan mim sukun ya. Jadi dalam huruf hijaiyah yang jumlahnya 28, kalau di hukum sukun itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ifa syafawi. Ifa syafawi itu ya apabila ada mim sukun bertemu dengan ifa syafawi bertemu dengan ya. Contohnya taumihim bihijaratin ya. Ada mim sukun bertemu dengan ba. Cara membacanya disamarkan. Jadi mim sukun itu disamarkan dengan huruf ba. Nah, selanjutnya hukum yang kedua, idgham mimi atau nama lainnya adalah idgham mutama. Ya, oke. Idgham mimi itu apabila ada mim sukun
sukun bertemu dengan huruf mim. Kenapa dinamakan mimi? Nah, karena itu bertemunya dua huruf mim. Contohnya, walakum ma fil ardi. Nah, mim sukun bertemu dengan mim. Tadi yang ditanyakan Mbak Hidayah itu kayak seperti ini. Kalau di mimi ada mim tasdidnya. Meskipun ini bukan bacaan guna musyaddadah, tetapi idgham mimi yang ketiga yaitu idgham syafawi. Ya, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Cara membaca idgham syafawi adalah dibaca dengan jelas. Ya, betul sekali. Contohnya, falahum ajruhum. Falahum ajruhum. Ya, tidak boleh dibaca dulu. Contoh, falahum ajruhum. Tidak boleh. Ya, harus dibaca jelas. Ada yang tahu arti dari kata idhar itu apa? Iya, jelas. Ya, idhar itu artinya jelas. Makanya kalau idhar syafawi berarti syafawi itu artinya dua bibir. Jadi membacanya jelas di antara dua bibir. Oke, sampai sini paham? Ada yang bertanya lagi tentang penjelasan Ibu Guru? Tidak ada. Oke, nanti Bu Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, sesuai ini sudah pas, nanti tinggal membagi kelompoknya. Kelompok yang pertama, mana tadi? Sebentar. Kelompok yang pertama ada Ajeng, Alia, Hanum, Akila, dan Alexa. Naisila, Kenny, Rania, dan Zizi. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, nanti akan Bu Guru bagikan kalian lembar kerja peserta didik. Ya, nanti kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian. Ya, ini tugasnya adalah kamu disuruh menulis, mencari bacaan dulu ya, mencari bacaan idgham syafawi yang mana. Nanti kalian boleh garis bawahi. Terus nanti kalian tulis di bagian lafal. Setelah itu kamu menulis alasannya. Kenapa kok dibaca idgham syafawi? Karena huruf sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Tuh, paham ya? Oke. Nih, silakan ditulis nama kelompoknya. Sudah? Ya, sekarang boleh berdiskusi dan bekerja sama dengan kelompoknya. Ada yang merasa kesulitan? Ini boleh digeser dulu. Sudah selesai semua anak-anak? Oke, terima kasih. Nah, sekarang nanti kalian maju ke depan bersama kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, nanti yang maju pertama dari kelompok 2 dulu ya, dari sebelah kanannya Bu Guru. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan. Oke, sini boleh. Oke, silahkan mempresentasikan hasil diskusi kalian.
Ya, terus yang bagian idiom mimi, kamu menemukan bacaan apa? Kalimat apa? Terus yang bagian Ida Syafawi. Oh, udah terakhir apa? Oh, idiom mimi. Oh, udah Ida Syafawi berarti. Oke, ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 karena sudah berani mempresentasikan hasil. Oke, kembali. Sekarang dilanjut kelompok 1 ya, masih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, presentasi kalian bagus-bagus semua, ya. Sepertinya kalian sudah paham, ya, tentang hukum bacaan mim sukun, ya, yang dibagi menjadi 3 hukum bacaan. Nah, nanti kalian akan guru berikan yang namanya game, namanya adalah game quiz. Ya, nanti kalian yang ada di depan kalian ini nanti kalian kerjakan. Kok sampai sini? Oh, ini belum selesai, dilanjutkan. Kelompok. Nah, ini juga baru 7 kayak ya, 7 soal. Ya, jadi kelompok 3 peringkat kedua sudah. Nah, ini bagaimana pengalamanmu menggunakan kuis? Oke, diklik, terus submit, skip. Kamu peringkat ke-1, berarti kelompok 1 peringkat ke-1 dengan skor 6.860 ya. Jadi pemenangnya kelompok 1. Kelompok 3 ya, ini peringkat kedua. Berarti ini sudah. Kok begini lagi? Oh, coba. Kelompok berapa kamu tadi 2? Kelompok 2 peringkat ketiga. Berarti 1 peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 dan peringkat 4. Nah, gimana? Senang nggak main game quiz? Nah, ya. Oke, sampai itu tidak bisa terlihat di situ ternyata. Nah, sampai sini ya kita sebelah bersama ya bahwa dalam Al-Quran ilmu tajwid hukum mim sukun itu dibagi menjadi 3. Pertama, infak syafawi apabila mim sukun bertemu dengan ba. Yang kedua, idgham mimi apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang ketiga, idgham syafawi apabila mim sukun bertemu selain mim dan ba. Ya. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, ya, pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang hadis menyayangi anak yatim. Ya, nanti kalian bisa baca materinya terlebih dahulu di rumah. Ya, siap? Oke, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari guru, apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi